Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di bawah naungan Al-Quran di dalam Masjid Silaturrahmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, kedua orang tua kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Sebagaimana yang kita janjikan pada dialog Jumat kemarin, kita akan berbicara mengenai Palestina. Mari bersama-sama kita awali kajian kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kita semua tidak asing lagi dengan nama Palestina. Dengan nama Palestina. Pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Palestina, Yordania, Suriah, begitu pula Lebanon dikenal dengan negeri Syam, dengan nama negeri Syam. Itu merupakan negeri yang betul-betul amat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan keberadaan Baitul Maqdis di Yerusalem atau Darussalam. Dan negeri Syam ini dikenal dengan kelahiran para nabi dari apa? Keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim juga dimakamkan di Hebron, yaitu di wilayah Palestina saat ini. Termasuk juga anak keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub tadinya tinggal juga di wilayah mana? Di wilayah Palestina saat ini. Pada saat itu dikenal dengan nama Kanaan atau negeri Kan. Nah, negeri Kanaan ini sama dengan Syam yang dikenal pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk wilayah Palestina, Yordania, Suriah dan Lebanon. Kemudian disebabkan karena krisis, Nabi Allah Yakub bersama anak-anaknya mereka berhijrah ke negeri Mesir. Ini merupakan awal hijrahnya Bani Israel menuju Mesir. Dan kata Israel ini menunjuk kepada siapa? Kepada Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Israel berarti Abdullah dalam bahasa Arab. Oleh karena itu hati-hati. Jangan gampang-gampang kita melaknat Israel. Karena Israel itu apa? Adalah Nabi Allah Yakub. Kalau Quran menyebutkan lu'inal ladzina kafaru min bani Israel, dilaknat, dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Nah, kita lebih baik menyebutkan mereka-mereka yang kafir,
yang durjana, yang melakukan kejahatan dari Bani Israel dengan kata Zionis. Dengan kata Zionis. Dan Zionis ini tidak diterima oleh seluruh keluarga besar Bani Israel. Banyak dari mereka yang menolak keberadaan negara Israel yang mereka anggap tidak sah. Karena dalam kitab mereka, Bani Israel ini baru dapat kembali menuju tanah suci Yerusalem dengan kedatangan Sang Mesias. Sebetulnya kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pertanda, ya, mereka akan kembali ke Yerusalem dengan syarat mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dulu sebelum Nabi dilahirkan yang menyebarkan kabar gembira akan kedatangan Nabi akhir zaman. Tapi ternyata mereka yang pertama mengumumkan, mereka juga yang pertama ingkar. Sebab keingkaran mereka yang pertama, Nabi kita bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Mereka enggan untuk menerima, ya, keturunan Ismail sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu mereka ketika menyaksikan lahirnya Nabi kita dan diutusnya beliau, mereka mengatakan kharajatin nubuwatu min Bani Israel ila Bani Ismail. Kenabian pindah dari Bani Israel kepada Bani Ismail disebabkan karena keingkaran mereka. Yang kedua, apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata bertentangan dengan karakter dan perilaku mereka. Walaupun mereka ahli kitab yang seharusnya beriman pertama-tama, tapi ternyata Nabi kita membawa ajaran tuntunan, ya, yang berlawanan dengan tradisi mereka yang terbiasa hidup dalam kezaliman. Apabila orang-orang besar berbuat salah diringankan hukumannya, tapi kalau orang-orang kecil berbuat kejahatan mereka beratkan hukumannya. Itu tradisi para ahli kitab pada saat tersebut. Sedangkan Nabi kita menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, baik orang besar maupun orang kecil, di mata hukum Allah sama. Oleh karena itu ketika seorang wanita dari Bani Makhzum, suku bangsa Quraisy terkemuka, mencuri sebuah kalung, ternyata dia mencuri bukan karena lapar, bukan karena kebutuhan, tapi dia melakukan hal ini sebagai profesi, langsung Rasul menetapkan untuk menjatuhkan hukuman potong tangan. Keluarganya yang merupakan keluarga besar malu. Mereka mengutus salah satu orang yang dicintai Rasul, Usamah bin Zaid, untuk mohon pada Rasul agar membatalkan hukuman, dan mereka bersiap untuk memberikan ganti rugi walaupun dalam jumlah besar. Nabi marah luar biasa. Dia kumpulkan sahabat-sahabatnya, kemudian dia berkata, kalian masih tidak mampu melepaskan dari kebiasaan jahiliyah. Kalau seorang besar mencuri, kalian ringankan hukumannya. Kalau orang kecil melakukan kesalahan, kalian beratkan hukumannya. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, sallallahu alaihi wasallam, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku tak akan ragu-ragu memotong tangannya. Di hadapan hukum Islam tidak ada pilih kasih dan diskriminasi. Baik itu orang besar, baik itu anak kiai, baik itu seorang habib keturunan Rasul atau rakyat jelata, di hadapan hukum Allah sama. Ini yang membuat bangsa Arab yang tadinya hidup dalam tradisi qabali, ya, yang mengutamakan yang kuat sebagai penguasa dan kebenaran di tangan mereka di hadapan orang-orang lemah, mereka semua tunduk di hadapan hukum Islam. Tapi orang-orang Yahudi dan orang-orang yang zalim menolak hal ini. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka ingkar kepada Rasul dan kebenaran yang dibawa Rasul, walaupun hati mereka benar-benar yakin. Karena apa? Kebiasaan mereka berbuat zalim dan sombong. Oleh karena itu, mereka-mereka di negeri kita maupun di negara yang lain yang menolak hukum Allah karena enggak sejalan dengan
kemaslahatan mereka. Kalau koruptor ditemukan melakukan kejahatan, Islam atau Allah tidak pandang bulu, biar dia orang besar, hukumannya sama. Begitu juga seorang yang melakukan kejahatan-kejahatan, baik itu pembunuhan, baik itu melukai saudaranya, Islam tidak pandang bulu, biar dia seorang pejabat tinggi atau anak seorang kepala negara, hukumannya sama. Ini yang tidak disukai oleh mereka-mereka yang kebanyakan memiliki hak istimewa karena kedudukan maupun kekuasaan. Nah, orang Yahudi menolak untuk beriman juga disebabkan hal ini. Ada sebuah kisah yang menarik. Insya Allah mungkin pembicaraan kita tidak cukup satu sesi ya. Ada seorang keturunan Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah yang bernama Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam. Dia seorang ahli kitab yang menguasai Alkitab. Ketika dia melihat ciri-ciri Nabi kita, ya, dia meyakini bahwa ini Rasul yang diutus oleh Allah. Dia datang ke hadapan Rasul, dia nyatakan keimanannya. Setelah itu dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong kamu jangan umumkan keislaman saya, ya, sebelum kamu tanya mereka. Kamu tanya mereka bagaimana pribadi saya di tengah-tengah mereka. Baru setelah itu kamu umumkan bahwa saya masuk ke dalam Islam. Karena kalau kamu umumkan saya masuk ke dalam Islam, pasti mereka akan menyebarkan kebohongan. Maka Rasulullah datang kepada orang-orang Yahudi, dia berkata, ya ma'syarul Yahud, bagaimana pendapat kalian terhadap Abdullah bin Salam? Mereka mengatakan, dia merupakan orang yang terbaik dari kami, keturunan juga Yusuf, ya, alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana kalau dia masuk ke dalam Islam? Mereka mengatakan, kami juga akan Islam bersamanya. Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, ukhruj ilaihim washhad an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Keluar di tengah mereka dan bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Abdullah bin Salam langsung berkata kepada mereka, ya ma'syarul Yahud, kalian benar-benar tahu bahwa ini Nabi yang diutus di tengah-tengah kalian, yang kalian sebarkan kabar gembiranya. Saya bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Mereka mengatakan, ya Muhammad, sebetulnya kami ingin menutupi keburukan Abdullah bin Salam. Tapi karena dia menunjukkan kebohongannya, maka kami perlu menceritakan dia orang yang terburuk dari kami, orang yang bejat dari kami, pendusta dan lain sebagainya. Antum melihat bagaimana orang Yahudi punya kebiasaan memutarbalikkan fakta. Mereka yang melakukan teror, melakukan pembantaian, pembunuhan, mereka yang berteriak bahwa mereka dianiaya. Jadi kalau kita lihat, orang-orang yang merdeka ini tidak punya hak untuk apa? Orang-orang yang terjajah tidak punya hak untuk menuntut kemerdekaan mereka. Ketika kapal-kapal pelayaran yang berlayar di Laut Merah diganggu karena mengantarkan barang menuju Israel, mereka ribut. Tapi pembantaian yang setiap hari berlangsung di Gaza, ternyata mereka berdiam berpangku tangan. Polisi Israel yang melakukan penganiayaan terhadap anak-anak, terhadap wanita yang merobohkan rumah orang Palestina, mereka tutup mata. Ketika PBB mengeluarkan sanksi, Amerika membela anak kesayangannya dengan mengeluarkan hak vetonya. Hingga hukum dan sanksi tidak berjalan. Jadi yang punya kebenaran yang kuat, sedangkan yang lemah tidak punya hak untuk menuntut kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu umat Islam harus bersatu, harus menjadi kuat dan jangan mau dipecah belah. Kalau tidak, kita akan menjadi apa? Ayam aduan. Kita yang berperang untuk kepentingan orang lain. Nah, kembali kepada pembicaraan kita. Negeri Syam ini, sebagaimana kita tahu, merupakan negeri yang diberkahi oleh Allah.
terutama sekali wilayah Yerusalem, dia merupakan kiblat pertama Nabi kita dan kaum muslimin. Dan juga merupakan tanah yang diberkahi sebagaimana dalam suratul Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dan juga dia merupakan tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, dan dari sana juga Nabi dimi'rajkan menuju Sidratil Muntaha. Dan Yerusalem bersama wilayah Palestina merupakan wilayah kelahiran para nabi dari keturunan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ketika saya berkunjung ke Suriah, masuk ke dalam Masjid Jami' Al-Umawi yang dulunya merupakan gereja, berubah menjadi Masjid Jami' Al-Umawi. Di dalam masjid terdapat 2 kuburan. Waktu kita bertanya, kuburan siapa gerangan? Mereka mengatakan kuburan Nabi Allah Zakaria dan kuburan Nabi Allah Yahya. Benar tidak benarnya? Wallahu a'lam. Tapi menerangkan bahwasannya Zakaria, Yahya merupakan keturunan dari apa? Ibrahim alaihi salatu wassalam, keturunan dari Israel yaitu Yakub alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka berdiam di wilayah tersebut. Begitu juga dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Isa yang kita imani juga berkembang dari wilayah Palestina menuju ke Suriah, menuju ke Yordania, bahkan masuk dalam wilayah Romawi. Dan tanah Palestina ini sebagaimana kita tahu, sebelum Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam berhijrah ke wilayah tersebut dan mendirikan Baitul Maqdis bersama Ishak, negara ini atau kota ini merupakan kota yang telah diduduki oleh masyarakat dari berbagai macam etnik. Ada yang dari Siprus, ada yang dari Yunani, ada yang berasal juga dari wilayah Turki. Itu merupakan wilayah yang betul-betul amat dicintai oleh mereka-mereka yang melihat sebagai daerah yang subur, daerah yang betul-betul damai dan tentram. Jadi sebelum Nabi Ibrahim datang ke sana, wilayah tersebut telah dihuni oleh berbagai macam etnik dan suku. Jadi sebetulnya tempat tersebut bukan tempat yang didirikan oleh Ibrahim, walaupun kota sucinya didirikan oleh Ibrahim dan Ishak alaihi wassalatu wassalam. Dan kota tersebut bukan hanya milik Bani Israel, tapi kota tersebut kota suci bagi semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kota suci Mekah bukan milik bangsa Arab. Karena bangsa Arab yang kafir tidak boleh masuk ke dalamnya. Milik semua orang yang beriman, termasuk orang-orang Indonesia yang beriman pada Allah. Dengan sendirinya mereka memiliki hak untuk datang berkunjung ke tempat tersebut dan dijaga keamanan dan kehormatannya sebagaimana perintah Allah, wa man dakhalahu kana aminan. Nah, kalau kita berbicara mengenai Palestina dari masa ke masa, dari mulai masa Ibrahim, kemudian Ishak, setelah itu Yakub, ya, kita saksikan Bani Israel berkembang biak di sana. Kemudian Bani Israel berhijrah menuju ke Mesir, ya, atas undangan dari Yusuf putra Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian pada masa Nabi Allah Musa menyaksikan bagaimana Bani Israel dianiaya, diperbudak oleh Fir'aun, hingga Musa membebaskan mereka. Mereka kembali hijrah menuju ke wilayah tanah yang diberkahi oleh Allah, dan Allah wariskan kepada mereka bukan pada masa Musa, tapi pada masa Yusha bin Nun, salah satu murid dari Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Mereka kembali ke Palestina. Lalu Allah mengingatkan mereka, kalau mereka melakukan kerusakan, maka mereka akan terusir dan tercabik-cabik. Ternyata tidak lama kemudian mereka merusak, akhirnya mereka terusir. Mereka kembali ke Yerusalem pada masa Daud alaihi salatu wassalam, pada masa Sulaiman mencapai puncak kejayaan, tapi ternyata kembali mereka merusak, meninggalkan ajaran Allah. Datang Nebukadnezar dari Babilonia,
menghancurkan mereka, menggiring pria-pria mereka menuju ke Babilonia. Sampai datang Cyrus yang dikenal dengan Dzulqarnain, membebaskan mereka, membawa mereka kembali menuju Yerusalem. Tapi ternyata mereka balik lagi kepada perbuatan mereka. Datang Alexander Al-Makedonia membakar Yerusalem, membakar kitab suci dan mencerai-beraikan mereka. Akhirnya setelah keberangkatan Alexander Al-Makedonia, mereka kembali ke Yerusalem. Datang Titus tahun 70 Masehi, kembali menghancurkan mereka. Setiap kali mereka merusak, kembali mereka dihancurkan. Kemudian pada masa itu mereka bercerai-berai di wilayah negara Arab, termasuk diantaranya di Madinah. Ya, terdapat komunitas Yahudi Bani Nabir, Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah. Terdapat juga Yahudi Khaybar, itu merupakan Yahudi-Yahudi yang terusir dari wilayah Yerusalem dan mereka tetap mendambakan untuk kembali ke sana. Nah, kita tidak akan bicara panjang lebar terlalu jauh. Kita akan memasuki keadaan Palestina pada imperium atau khilafah Utsmaniyah. Pada masa khilafah Utsmaniyah. Pada masa khilafah Utsmaniyah, Palestina, wilayah Suriah, Jordania, Irak sampai ke Iran, Mesir, semua merupakan wilayah kerajaan dan khilafah Utsmaniyah. Dan pada masa itu betul-betul mereka hidup dalam kedamaian dan keamanan. Orang-orang Yahudi terdapat puluhan ribu tinggal di Yerusalem dalam keadaan aman, tidak diganggu sedikit pun. Orang Nasrani juga beribadah di tempat tersebut bersama orang Yahudi, bersama kaum muslimin. Mereka tidak pernah mengalami gangguan, hidup dalam keadaan aman. Tapi orang-orang Yahudi yang dikenal dengan Zionis, yang bertebaran di Eropa, di Asia Tengah, mereka semenjak lama mendambakan untuk kembali ke Yerusalem untuk mendirikan kembali kerajaan Sulaiman. Kembali mendirikan kerajaan Sulaiman. Tapi mereka telah bertebaran di berbagai macam negara. Mereka tidak menerima orang-orang Yahudi berdiam di sana dalam keadaan aman tanpa kekuasaan, tapi yang mereka inginkan mereka bisa menjadi penguasa tempat tersebut bukan di bawah naungan khilafah Utsmaniyah. Akhirnya apa yang dilakukan Inggris? Ini merupakan kerjasama antara Zionis dengan Inggris. Pada peperangan dunia pertama, Jerman mengepung ibu kota Inggris. Inggris dalam keadaan terkepung. Pada saat Inggris dalam keadaan terkepung, komunitas Yahudi di Inggris menawarkan kepada pemerintah Inggris bantuan dengan melibatkan Amerika sebagai negara yang kuat yang sedang tumbuh untuk mendukung Inggris berhadapan dengan Jerman. Tapi dengan syarat, Inggris harus mendukung orang-orang Yahudi untuk bisa hijrah menuju Palestina. Pada saat itu Inggris menawarkan bagaimana kalau kami berikan kalian South Africa, Afrika Selatan. Orang-orang Yahudi menolak. Kami tetap menginginkan Palestina. Pada saat itu Palestina di bawah Imperium Utsmani yang kuat dan Inggris berperang berkali-kali selalu mengalami kegagalan. Tapi karena Inggris terjepit dikepung oleh Jerman, akhirnya mereka setuju untuk memberikan hak kepada orang-orang Yahudi kembali ke tanah Palestina dan membuka jalan bagi mereka untuk menguasai Palestina. Akhirnya apa yang dilakukan Inggris? Inggris mulai menyebarkan mata-matanya, utusannya berkeliling di negara Arab, di Saudi Arabia, di wilayah negara-negara Arab mengatakan apa? Kalau kalian mau mendukung kami, tidak lagi mendukung Turki dalam peperangan kami nanti, kami berjanji untuk memberikan khilafah kepada bangsa Arab. Yang penting kalian semua duduk berpangku tangan, tidak mendukung Turki dalam perang menghadapi kami. Pertama-tama ditawarkan kepada Ar-Rashid, gubernur Riyadh yang diangkat oleh Turki. Ar-Rashid menolak hal tersebut.
Nah, bangsa Arab yang mau diadu domba, diungkit-ungkit kefanatikannya, ya, untuk memberontak terhadap Turki dan mendirikan khilafah, ya, sebagaimana pada masa Nabi kita Muhammad SAW, di mana khalifahnya berbangsa Arab, tapi dengan dukungan Inggris. Mustahil enggak Inggris akan memberikan dukungan tersebut? Mustahil kan? Ini merupakan janji Inggris seperti janji VOC di Indonesia dulu. Bagaimana mengadu domba kekuasaan-kekuasaan di wilayah Jawa, di wilayah yang lain, setelah itu mereka berkuasa dan menjadikan penguasa-penguasa sebagai boneka-boneka mereka. Nah, bangsa Arab dengan bodohnya, ya, ketika dibangkitkan fanatisme mereka, mereka seolah bermimpi Inggris akan menepati janjinya. Akhirnya mereka berjanji untuk tidak mendukung Turki dalam perangnya menghadapi Israel. Bahkan sebahagian mereka malah apa? Menjadi antek Inggris, berusaha untuk apa? Menguasai sebahagian wilayah Jazirah Arabia untuk kepentingan Inggris. Dan yang menjadi kapten pemimpin pasukannya orang-orang Inggris. Termasuk di antara mereka Lawrence of Arab. Bisa dibuka Lawrence of Arab. Ini merupakan orang Inggris yang menguasai bahasa Arab dengan baik dan dia keturunan Yahudi yang menjadi penasehat militernya penguasa kerajaan Saudi Arabia Abdul Aziz bin Saud. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi peperangan, ya, dalam negeri Turki, di mana mereka-mereka yang tidak puas dengan kekuasaan Sultan Abdul Hamid berusaha untuk menggulingkan dirinya. Terjadi kekacauan di dalam negeri, ditambah bangsa Arab juga mulai melepaskan diri dari wilayah Turki, termasuk Mesirnya, termasuk Surianya, termasuk Jordania, dan lain-lainnya. Mereka bergabung dengan Inggris dengan harapan khalifah akan diangkat dari bangsa Arab. Yang terjadi setelah jatuh khilafah Utsmaniyah yang dihancurkan oleh Kamal Atatürk, juga seorang keturunan Yahudi. Mulai saat itu negara-negara Arab yang tadi di bawah kesatuan Khalifah Utsmani sebagai pelindung mereka mulai bercerai-berai. Inggris tidak memenuhi apa yang dijanjikan, malah mulai memecah belah negara Arab menjadi negara-negara kecil. Berdiri Suria, berdiri Irak, berdiri Yordania, berdiri Mesir, berdiri Emirat Arab, berdiri juga Kuwait, Qatar. Semua ini merupakan negara-negara kecil yang tadinya merupakan wilayah dari khilafah Utsmaniyah. Dan pada saat itu Inggris tidak berdaya. Semenjak dipecah-pecah, maka penguasanya yang real adalah Inggris. Pemimpin yang tidak didukung oleh Inggris, mereka gulingkan. Yang mereka setujui, yang berpihak kepada Inggris, mereka angkat. Hingga terjadilah kisah Nakbah di Palestina. Palestina bukan kalah dari Inggris karena berperang, bukan kalah dari Israel karena berperang, ya, berhadapan dengan Israel langsung, tapi terjadi sebuah kisah pada bulan April tahun 1948 setelah Inggris membuka jalan bagi apa? Imigran-imigran Yahudi yang datang dari Asia Tengah, dari Eropa Timur, Eropa Barat, dari wilayah Amerika datang berombongan, kapal demi kapal didukung oleh Inggris selama kurang lebih 20 tahun. Nah, pada tahun 48, Inggris yang tadinya memerintah di wilayah Palestina, ya, yang memberikan perlindungan untuk orang-orang Yahudi, begitu juga bangsa Arab menjaga keamanan mereka, dan orang-orang Arab juga menjual tanah mereka untuk orang-orang Yahudi tanpa mereka sadari dengan harga yang tinggi. Tahu-tahu mulai orang Yahudi telah menjadi kuat, Inggris tinggalkan mereka. Agar Inggris tidak dituduh, ya, ikut membantu Zionis Yahudi, dia tinggalkan, tapi Zionis telah menjadi kuat. Punya persenjataan yang kuat, punya pasukan yang terlatih, sedangkan bangsa Arab tidak sadar. Tahun 48 di bulan April, Zionis melakukan pembantaian di tempat yang bernama Dair Yasin. Satu kampung dibinasakan. Kemudian orang-orang Yahudi melakukan teror yang menimbulkan ketakutan di tengah-tengah rakyat Palestina. Nah, pada saat terjadi teror tersebut, datang pasukan-pasukan negara Arab di bawah pimpinan Mesir, Irak, Suria, Jordania, dan Libanon. Mereka meminta kepada rakyat Palestina, ya,
yang berada di bawah pendudukan Israel untuk keamanan mereka, hijrah meninggalkan Palestina. Ada yang ke Libanon, ada yang ke Suriah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Begitu mereka hijrah, pasukan bangsa Arab berperang pertama-tama. Rakyat semangat berperang. Tahu-tahu tidak lama kemudian ada perintah dari belakang agar para pemimpin pasukan menarik semua pasukannya. Jadi para pemimpin pasukan bukan diperintahkan terus berperang, tapi diperintahkan untuk menarik pasukan. Kenapa? Karena di belakang mereka ada Inggris. Di belakang mereka ada Inggris. Diperintahkan untuk menarik pasukan. Para penguasa pada saat itu, penguasa-penguasa beberapa negara tersebut, kalau mereka tidak mau, mereka akan digulingkan, digantikan dengan yang lain. Untuk menjaga kekuasaan mereka, akhirnya pasukan ditarik. Padahal Irak pada saat itu mengerahkan 30.000 pasukan dengan 100 pesawat tempur. Belum lagi Mesir, belum Suriah. Kalau kita lihat peta, dari mulai Libanon yang berada di Mediterranean, sebelahnya Suriah, kemudian masuk ke wilayah Mesir dan Yordania, Israel terkepung. Dikepung oleh Mesir, Suriah, Yordania, Libanon, Irak. Bayangkan coba. Dari darat maupun laut, mereka terkepung. Tapi jumlah yang begitu besar, tidak berani berhadapan dengan Israel, bahkan mereka mundur kalah, sedangkan di Gaza, dikepung dari berbagai macam penjuru, tapi mereka bertahan menghadapi Israel. Kenapa? Karena mereka berjuang dengan semangat, sedangkan negara-negara Arab ini, para pemimpin mereka berkhianat menjadi boneka-boneka Inggris. Kalau mereka nggak mau, mereka akan dijatuhkan dan diturunkan. Oleh karena itu kita lihat, Gaza yang penduduknya terkepung, sampai sekarang bertahan berhadapan dengan Israel. Karena semangat pengorbanan yang amat tinggi. Sedangkan negara-negara Arab yang mengelilingi Israel, yang kalau mereka bersatu dengan mudah Israel disingkirkan karena tidak punya semangat pengorbanan, keimanan kepada Allah dan hari akhirat, mereka mengalami kekalahan bahkan ketika mereka berada di negeri mereka sendiri. Di rumah mereka mengalami ketakutan. Saksikan Yaman. Yaman itu negara tertinggal. Pendidikannya, ekonominya, persenjataannya, tapi berani berhadapan dengan apa? Dengan negara-negara besar. Inggris menarik pasukannya dari Lautan Merah ketika melihat Yaman melakukan apa? Tindakan-tindakan serangan terhadap kapal-kapal mereka. Begitu juga Amerika tidak berdaya. Padahal Yaman ini negara yang lemah. Tapi ketika mereka diancam, jawaban mereka apa? Ini yang kami tunggu. Kami berharap hidup mulia dan mati dalam keadaan syahid. Nah, bangsa Indonesia ini kalau tidak mau bersatu dalam memperjuangkan, memperbaiki bangsanya, dengan mudah dipecah belah di adu domba. Sebagai penutup, anak-anak tahu nggak seorang perempuan dari partai PDIP yang bernama Rika Diah Pitaloka? Tahu nggak? Yang dulu berperan dalam Bajai Bajuri. Perempuan ini jadi apa tuh? Siapa? Oneng. Bajai Bajuri. Dia termasuk salah satu wanita yang aktif bersemangat di partai PDIP. Dia menyesalkan kondisi pemilihan umum saat ini. Menyesalkan apa yang dilakukan Gibran. Dia mengatakan, mulai ketakutan dia. Dia mengatakan, kita menginginkan pemimpin bukan hanya dalam skala nasional, tapi yang memahami betul-betul geopolitik, geososial, geoekonomi, dan memahami ancaman proxy war. Memahami proxy war. Memahami ancaman proxy war yang bisa membuat kesatuan Indonesia ini hancur, rakyatnya berperang satu sama lain, bukan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan negara-negara lain. Proxy war itu artinya apa? Peperangan mewakili kepentingan yang lain. Jadi yang berperang rakyat Indonesia, yang diuntungkan siapa? Amerika, Barat, Cina. Karena kita berkelahi satu sama lain. Oleh karena itu pemimpin yang kita inginkan untuk negeri kita ini pemimpin yang bijak, yang baik, adil, berilmu, beriman kepada Allah, yang bisa menyatukan bangsa kita dari pecah belah yang dilakukan pihak musuh.
Kalau kita nggak menyadari hal ini, maka yang akan terjadi nanti apa? Kita kehilangan negeri kita. Kita hanya menjadi kuli, menjadi budak seperti yang terjadi di Palestina. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan datangnya pernyataan ini bukan dari tokoh-tokoh ekstremis Islam, tapi dari Rika Diah Pitaloka ya, yang mengkhawatirkan ancaman yang akan datang. Karena sekarang peperangan di Timur Tengah, di wilayah Afrika, di wilayah Ukraina, dan di Timur Tengah ini genting sekali karena mencakup perekonomian dunia. Ada kemungkinan bisa menyebar kemana-mana. Amerika punya negara-negara yang berada di bawah naungannya. Eropa juga demikian. Cina juga punya apa? Kepentingan. Sengketa di lautan Cina Selatan ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi kekacauan yang mengantarkan menuju perang dunia ketiga. Nah, kalau umat Islamnya, bangsa Indonesianya tidak bersatu, apa yang terjadi? Kita bukan lagi tuan rumah. Kita nanti dipaksa untuk berperang, diadu domba, tapi yang diuntungkan pihak lain. Jadi kembali kepada pokok pembicaraan kita, negeri Syam merupakan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Nabi kita sebagai penutup, dalam Sahih Bukhari nomor hadisnya 1037. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, limpahkan berkahmu atas negeri Syam kami dan Yaman kami. Pada saat itu Ibnu Umar mengatakan orang-orang yang berasal dari Najd, Najd itu wilayah Riyadh, ibu kota pemerintahan Saudi saat ini, mengatakan wa fi Najdina ya Rasulullah, doakan juga untuk Najd kami. Rasulullah berdiam. Kembali Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Limpahkan berkahmu ya Allah pada Syam kami dan Yaman kami. Orang Najd mengatakan wa fi Najdina ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan hunaka az-zalazilu wal fitan wa biha yatla qarnu syaitan. Di sana akan terjadi apa? Fitnah, huru-hara, gempa yang mengerikan, menakutkan, dan dari sana bakal muncul tanduk-tanduk syaitan. Ternyata terbukti begitu Rasulullah wafat, Musailimah al-Kadzdzab naik mengaku sebagai nabi. Dan sekarang fitnah yang terjadi oleh raja-raja, penguasa-penguasa Saudi Arabia yang menimbulkan fitnah bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, dengan negara Israel, menolak memberikan bantuan buat Palestina. Saudara mereka yang seiman. Jadi Palestina bukan kalah perang berhadapan dengan Israel, tapi karena pengkhianatan boneka-boneka Inggris yang mementingkan kekuasaan walaupun mengorbankan kehormatan dan saudara-saudara mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.